Assalamualaikum, halo guys, welcome to my YouTube channel. Kenalin aku Angel dan selamat datang di CHS pertama kita. Yeay, oke, jadi di episode pertama ini kita bakal ceritain kisah seorang mahasiswa yang dijadiin tumbal sama ibu kosnya sendiri. Jadi simak ceritanya sampai habis ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Jadi cerita ini berasal dari seorang yang kita sebut aja namanya Ari. Jadi Ari ini adalah seorang mahasiswa yang merantau ke kota B ya. Seperti mahasiswa pada umumnya, Ari itu nyari kos-kosan yang sekiranya murah dan nyaman. Nah sebenarnya si Ari ini udah telat guys nyari kos-kosannya itu, dan kebanyakan rata-rata kosan di sana tuh udah penuh semua. Dan tapi setelah beberapa hari nyari, ketemulah tuh satu kosan yang jaraknya lumayan deket sama kampusnya Ari dengan harga yang murah dan juga fasilitas yang lengkap. Dan asal kalian tahu ya, fasilitas yang didapat tuh ada spring bed, kipas, bantal, karpet, meja, lemari, listrik, macam-macam lah pokoknya, sampai wifi aja tuh gratis. Nah Ari yang ngedengar hal itu tentunya sontak kaget dong. Ya soalnya kayak gak masuk akal gitu loh, harga kos-kosan yang cuma 450.000 per bulan bisa dapetin fasilitas lengkap itu. Tapi berhubung Ari tadi udah kepepet, jadi dia langsung terima aja lah pokoknya. Yang ada di pikiran Ari waktu itu tuh, nggak apa-apa lah walaupun ada hantunya, paling cuma gangguan dikit-dikit aja gitu kata Ari. Dan menurut Ari, tempat rumah kos-kosannya itu kayak bangunan tua yang jadul gitu loh. Gak hanya itu juga, beberapa ruangan juga udah nampak usang dan lapuk gitu guys. Tapi balik lagi, Ari gak terlalu ngegubris hal tersebut. Nah, singkat cerita, Ari tinggalkan tuh di kosan itu. Oh iya, by the way, rumahnya itu terdiri dari 8 kamar ya. Dan 7 kamar itu udah terpakai semua termasuk Ari tadi. Sedangkan ada 1 kamar kosong yang digembok dan dirantai. Dan kamar itulah yang menyita perhatian anak kos di sana. Kata Ari nih, kalau dia ngintip ke kamar kosong itu tuh lewat jendela, nggak ada hal-hal aneh sama sekali. Ya, Ari kayak ngeliat kamar-kamar pada umumnya gitu loh. Dan seperti dugaannya Ari, kejadian-kejadian aneh pun sering terjadi di tempat itu. Sering kali Ari tuh denger suara kayak ibu-ibu masak di dapur, kayak rame banget gitu guys, kayak mau ada acara gitu. Tapi pas Ari datengin, gak ada siapa-siapa. Terus juga pas tengah malam ya, tiba-tiba ada suara piring pecah dan suara kamar mandi yang kekunci sendiri dari dalam gitu, kayak ada yang ngunci gitu, padahal ya gak ada orang. Awalnya Ari agak risih sih, tapi lama-lama ia jadi terbiasa tuh, dan penghuni kos yang lain juga cerita kalau hal-hal yang kayak gitu tuh emang udah biasa terjadi. Sampai akhirnya ada seorang penghuni kos baru datang nih, dan dikarenakan 7 kamar tadi kan udah penuh. Nah, tersisa 1 kamar yang bukan dan tidak lain apa? Ya betul, kamar nomor 8 yang selalu digembok dan dirantai. Dan kita sebut aja penghuni ini namanya Andre ya. Semuanya berjalan normal, Ari juga ngejalanin kehidupan dia dan begitu juga dengan penghuni kos lainnya. Hingga nih ya, tibalah suatu hari ibu kos yang biasanya nggak ada di tempat tersebut tiba-tiba datang nih. Terus dia bilang katanya dia mau ngadain semacam syukuran gitulah buat para anak-anak kos. Nah tentunya anak-anak kos yang dikasih kabar tadi itu tentunya ikut seneng juga kan. Nah terus mereka mulai prepare tuh buat makan bareng di tengah rumah itu. Mereka siap-siap tuh kan. Tapi, siapa yang sangka kalau justru itulah awal mula kejadian mengerikan di tempat tersebut. Nah guys, setelah acara syukuran, malam harinya Ari mengalami mimpi aneh. Di dalam mimpinya itu, Ari tuh kayak kembali ngulangin hari yang pas syukuran itu loh guys. Ya kayak Ari ngejalanin hari itu tuh 2 kali. Tapi di hari yang dia ulang itu, di malam harinya itu Ari bilang kalau dia didatangin sesosok tinggi besar yang masuk ke kamar kosnya sambil nyari sesuatu gitu. Ya Ari yang ngeliat itu tadi sontak ketakutan dong. Apa gak kaget kan tiba-tiba ada sosok tinggi besar masuk ke rumah kita, terus kayak ngacak-ngacak barang gitu, nyari sesuatu. Udah gak karu-karuan itu perasaannya Ari. Pokoknya dia tuh ketakutan setengah mati. Tapi gak lama sosok tinggi besar tersebut tuh tiba-tiba marah-marah gitu, karena dia tuh gak nemuin apa yang lagi dia cari. Nah di sini kalian catat ya poinnya, sosok itu mencari sesuatu. Dan untungnya setelah membaca doa Ari pun kebangun tuh dari tidurnya. Nah setelah bangun Ari yang ketakutan tuh langsung keluar dari kamar menuju ke ruang tengah kosan gitu kan.
Dan betapa kagetnya Ari saat melihat makanan syukuran yang mereka makan kemarin itu tampak busuk, basi, dan menghitam. Nah, pas Ari lagi bengong ngeliatin makanan yang tadi, barulah itu para penghuni kos yang lainnya juga keluar tuh. Tapi dengan wajah yang pucat, mereka juga cerita kalau ternyata mereka tuh semuanya mengalami mimpi yang sama. Dan di saat mereka lagi sibuk ngobrol tentang mimpinya itu, tiba-tiba penghuni nomor 8 yang Andre itu tadi, nah dia nyeletuk nih, katanya kayak gini, tapi di mimpi aku sosok tinggi besar itu tuh ngusap kening aku sambil ngomong, ketemu. Terus habis itu sosok itu pergi. Yang lain pada heran kan, karena nggak ada di antara mereka itu yang diusap keningnya kayak si Andre tadi. Dan nggak sampai situ aja nih ya, di punggungnya Andre itu terdapat kayak bekas cakaran gitu loh, tapi nggak ada darahnya. Nah, kemudian pada malam harinya, tiba-tiba aja penghuni kamar 7 dan 8 ini, si Andre sama temen satu lagi tuh, kita sebut aja Sisil, ngaku kalau mereka tuh demam sakit-sakitan gitu. Ya, Ari sama penghuni kamar lainnya tentu jadi prihatin kan sama mereka. Ari bawain lah tuh makanan, buah-buahan, dan begitu juga dengan penghuni yang lain. Dan karena hari udah larut, otomatis Ari tidur kan. Dan pada saat Ari sedang tertidur, tiba-tiba aja tuh terdengar suara jeritan keras dari kamarnya si Andre. Sontak semua penghuni kos termasuk Ari juga langsung keluar tuh kan, mereka panik langsung menghampiri ke kamar nomor 8. Digeder-geder tuh nggak kebuka ya, karena emang dikunci dari dalam kan. Dan salah satu dari mereka pun akhirnya mendobrak pintu itu dengan paksa. Dan bener aja, ternyata Andre pas waktu itu lagi kesurupan. Semuanya panik tuh kan, ngeliat mukanya Andre pucat, melotot, dan kayak mau nyakar gitu loh guys. Dan pas lagi sibuk nyadarin Andre itu, si Sisil nih ya, penghuni kamar nomor 7 ini juga ikut-ikutan kesurupan guys. Dah tuh makin ricuh lah tuh kan, sampai-sampai warga sekitar itu tuh berdatangan semua ke rumah itu. Dan akhirnya setelah dipanggil Ustadz, alhamdulillahnya mereka jadi tenang tuh. Tapi kondisinya si Andre ini super pucat banget. Terus salah satu warga nanya ke mereka apa yang sebenarnya terjadi, dan di sana mereka cerita semuanya, baik dari kejadian janggal yang sering terjadi di kosan tersebut sampai acara syukuran kemarin. Nah, warga yang habis ngedengar cerita itu tadi tuh sama sekali nggak nunjukin ekspresi kaget atau gimana. Dan yang ada tuh muka mereka tuh kayak biasa aja gitu, kayak udah dengar cerita yang udah pernah didengar. Ya, rombongan Andre jelas heran dong. Mereka ngira kayak ini warga emang nggak peduli atau gimana gitu. Setelah itu tiba-tiba ada satu warga yang bilang kayak gini ke mereka, "Nak, kalian itu udah dijadiin tumbal sama ibu kos kalian sendiri. Dan syukuran yang diadain kemarin cuma nakal-nakalan aja buat ngeguna-gunain kalian." Ari dan teman-temannya sontak kaget lah kan denger itu. Mereka gak akan nyangka kalau nasib mereka tuh bakal jadi begini. Singkat cerita, akhirnya Andre sama Sisil tadi pun langsung dikembalikan ke rumah orang tuanya masing-masing. Sedangkan Ari dan penghuni kos lainnya disarankan warga untuk meninggalkan kosan tersebut jika mereka masih ingin hidup. Dan sampai sekarang kabarnya kata Ari kos-kosan tersebut masih beroperasional dan masih menerima anak kos yang baru. Sedangkan kabar dukanya bahwa ternyata tidak lama setelah dipulangkan ke rumah orang tuanya, sayangnya Andre dinyatakan meninggal dunia. Nah, di sini kalian udah sadar belum sama poin yang aku suruh ingetin tadi? Tadi kan sosok tinggi besar itu tuh kayak nyari sesuatu gitu. Terus di mimpinya si Andre, dia tuh kayak ngusap kening Andre sambil ngomong ketemu. Nah, berarti apa jangan-jangan sesuatu yang dicari sama sosok itu adalah Andre? Soalnya sebagaimana kita tahu, kalau kamar nomor 8 itu kan udah lama digembok dan dikunci tuh. Berarti pasti ada apa-apanya. I don't know, mungkin kalian bisa simpulin ini sendiri. Yap, oke guys, itu dia tadi cerita kita buat hari ini. And thanks for watching, and don't forget to like, comment, subscribe. See you in my next video. Assalamualaikum, bye.